kemudian desimal ki apa toh. Nah, seperti itu ya, agar kalian paham dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, kalian sering lihat di toko enggak? Oke, contoh, kitas toh, kaset ada yang kayak gini. Tulisannya apa? Diskon 30%. Sering lihat nggak di toko? Sering. Nah, di luar di swalayan ya, itu ada promo, ada diskon, pasti diserbu siapa? Mak. Nah, ini adalah contoh konkret di kehidupan nyata penggunaan persen pada kehidupan sehari. Kemudian ini juga ada barang lagi, contohnya di script. Ini di script mobil diskonnya berapa? 50%. Wow, siapa yang mau beli ini diskon 50%? Ini contoh di kehidupan sehari. Kita mau belajar. Sudah siap belum? Oke, kalau sudah siap kita screening sebentar ya. Yuk, berdiri semuanya. Siap? Oke. Semua kita gerak bersama. Karena belajar tentang bilangan pecahan dan bentuk-bentuk pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan dengan A per B. A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Pecahan digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan atau bagian dari suatu unit. Supaya lebih mudah dipahami, yuk simak contoh berikut ini. Dalam suatu taman terdapat 9 ekor anak kucing yang warna bulunya berbeda-beda. Berapa bagian setiap warna kucing dari keseluruhan jumlah kucing? Kucing hitam berjumlah 2 dari total 9 kucing, maka ditulis dengan 2 per 9. Kucing putih berjumlah 3 dari total 9 kucing, maka ditulis 3 per 9. Sedangkan kucing oranye berjumlah 4 dari total 9 kucing, maka ditulis 9. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari keseluruhan. Ibu membeli buah semangka. Buah semangka kemudian dipotong menjadi 8 bagian untuk dimakan oleh ayah, ibu, kakak, dan adik. Agar sama rata, tiap orang akan mendapatkan 2 potong semangka. Maka bagian semangka untuk setiap orang dapat dibagi 2 per 8. Dalam contoh ini, pecahan diartikan sebagai bagian dari suatu unit. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Perhatikan 2 jenis kue berikut. Kue coklat dipotong menjadi 4 bagian. Kue keju dipotong menjadi 8 bagian. 1 per 4 bagian kue coklat ukurannya sama dengan 2 per 8 bagian kue keju. Artinya, pecahan 1 per 4 dan 2 per 8 nilainya sama, atau disebut juga pecahan senilai. Cara mencari pecahan senilai adalah dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, pecahan senilai dari 8 per 12. Cara pertama dengan perkalian. Misal, 8 dikali 2, 12 juga dikali 2. Hasilnya 16 per 24. Cara kedua dengan pembagian. Misal, 8 dibagi 2,
12 dibagi 2 sama dengan 4 per 6. Nah, ini senilai. Jadi pecahan senilai dari 8 per 12 adalah 19 per 24 atau Walaupun 4 per angkanya 6. Ada 4 bentuk pecahan, Nah, ini yaitu yang mau pecahan kita biasa, pelajari. pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut, misalnya 3 per 4. Biasa cuma pembilang penyebut. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya 1, 2 per 3. Pecahan desimal ditulis dengan tanda koma. Jika satu angka di belakang koma artinya pecahan per 10. Misalnya 1,7 artinya 17 per 10. Jika dua angka di belakang koma artinya pecahan per 100. Misalnya 0,19 artinya 19 per 100. Persen adalah bentuk lain dari pecahan per 100 yang ditulis dengan lambang berikut. Contoh 25% artinya 25 per 100. Suatu bentuk pecahan dapat diubah menjadi bentuk pecahan yang lain. Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Contoh 5 per 3. Caranya adalah pembilang 5 dibagi dengan penyebut 3 didapatkan 1. Sisa pembagiannya adalah 2. Pecahan campurannya menjadi 1, 2 per 3. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan desimal dengan dua cara. Contoh 3 per 5. Cara pertama menjadikan pecahan per 10 dengan dikalikan 2. 3 dikali 2 dan 5 dikali 2 sama dengan 0 per 10 sama dengan 0,6. Atau cara kedua dengan membagi pembilang dengan penyebut. 3 dibagi 5 hasilnya sama yaitu 0,6. Pecahan biasa dapat diubah menjadi persen dengan cara dikalikan 100%. Contoh 1 per 2. 1 per 2 dikali 100% sama dengan 100% dibagi 2. Hasilnya adalah 50%. Contoh, bandingkan pecahan 1 per 2 dengan 1 per 4. Untuk membandingkan pecahan biasa, kita harus menyamakan penyebutnya. Cara yang paling mudah adalah dengan mengalihkan kedua penyebut. Oke, sampai sini saja untuk pecahan mengubah pecahan. Nah, ini adalah pecahan campuran. Kenapa campuran? Iya, karena ada 1. 1 itu berarti kan angka yang biasa ya. Dan sini pecahan 2 per 3. Nah, sekarang kita mau mengubah pecahan. Yes. Tinggal dulu. Yo, coba ya. Oke, kita coba nih. Komplit aja langsung. Tasnya tadi diskon berapa? 30%. Tasnya 30%. 30%. Artinya berapa? 30%. Yes, 30%. Ini di stripnya tadi berapa? 50%. Berarti kalau diubah menjadi pecahan biasa menjadi 50%. Baik. Sekarang kebalikannya, jika buku-bukunya pecahan biasa yang nilainya 20 per 100 diubah menjadi persen menjadi 20%.
Tidak ya. Coba sekarang Fahri maju nih. Fahri maju Fahri. Fahri, ini silakan ubah Fahri. Menjadi desimal. Terima kasih. Betul tidak? Oke, betul. Kasih tepuk salut. Jempol-jempol. Jempol-jempol. Terima kasih Mas Fahri. Ya, ada yang mau mencoba ini? Coba, coba. Jadi desimal. Gampang. Ayo, siapa sih maju? Ayo Mas. Habis. Bentar ya, ayo. Betul tidak? Betul. Oke, kasih tepuk W-O-W. 1, 2, 3. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Kasih Mas. Oke, kita lanjut untuk desimal udah udah bisa? Oke, kalau sudah bisa kita lanjutkan di persen, yaitu di halaman iya 82. Perhatikan semuanya bersama-sama. Pecahan biasa 0,6 jadikan persen menjadi 0,6 jadi persen berapa? 6/10. Kalau dijadikan persen menjadi berapa? Nanti ini dikali 100, yaitu 60%. Lanjut. Yang 3. Oh, ini jadi benar ya. Oh, halaman 84 ternyata 0,8, 0,12. Oke. Coba siapa yang mau maju? 0,8 jadikan persen. Kaki sudah. Rizka yuk. Fris, Natris. Ya, jadikan persen. Oke, kita cek. Ini kalau jadikan persen biasa yaitu 8/10. Kalau dikali 100 jadinya 80%. Rizka sudah mau maju. Terima kasih. Lanjut, coba yang lain. Satu lagi. 0,22. Yo, 0,22. Siapa yang mau ubah jadi persen? 0,22. Yuk, maju. 1. Ya, yuk. Yuk. 22%, betul? Betul. Terima kasih. Oke, sudah bisa belum? Sudah. Oke, kalau sudah bisa, Bu Guru akan membagikan latihan, ya, latihan soal. Nah, yaitu ada di LKPD yang akan Bu Guru berikan. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke. Ya, ini LKPD-nya ya, tentang pecahan desimal. Oke. Oke, semuanya
lagi, jangan dulu. Terus cuma disuruh mengubah pecahannya. Sudah belum? Cuma 5 soal. Sudah belum? Sudah. Oke, kalau sudah boleh dikumpulkan di sini. Oke, sudah semua? Bobo cek dulu, bentar saja. Kayaknya sudah paham ini ya. Oke, dulu sudah cek dan alhamdulillah nilainya bagus. Baik, sama guru suruh kalian mengisi ini ya. Oke. Oke. Ini refleks. Oh, mati. Ya, jadi itu tadi adalah tentang pecahan desimal dan pecahan mengubah bentuk ke persen. Nah, jadi kita sudah belajar apa itu bentuk persen, kemudian desimal, dan mengubah desimal ke bentuk persen dengan cara mengalihkan langsung dengan 100%. Oke, jadi materi kita sudah selesai ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Tidak? Kalau tidak, coba kalian jawab pertanyaan Ibu Guru. Bagaimana perasaan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Siapa yang sedih? Oh, senang. Oh, materi yang dipelajari hari ini tadi apa? Matematika, pecahan. Tentang apa? Ya, tentang apa? Bentuk desimal dan persen. Kemudian, katakan untuk pelajaran selanjutnya pengennya gimana? Lebih semangat, mudah, gampang. Yang lain? Seru. Oke, ya pintar ya. Nanti untuk nilainya alhamdulillah baik-baik, maka Bu Guru akan memberikan pengayaan, yaitu evaluasi pelajaran 2 halaman 86. Ini bisa dikerjakan di rumah. Ini benar dikerjakan ya ini ya, besok dikumpul. Nah, oke, boleh ditandai dulu. Dan cukup untuk pertemuan hari ini, mungkin hanya itu ya yang dapat Guru sampaikan. Guru mohon maaf jika banyak sekali